teman-teman pemuda GKI Kranggan. Kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat bergabung ibadah virtual. Saya percaya ini bukanlah suatu kebetulan karena Tuhan pasti mau berbicara dengan kita secara pribadi. Nah, karena Tuhan Yesus telah menjadi sahabat kita yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita, mari kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu ya Bapa yang telah kami terima ya Bapa. Tuhan, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah virtual ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau siapkanlah hati kami ya Bapa untuk agar kami dapat beribadah dengan baik ya Bapa. Dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan telah menjadi sobat yang setia kepada kita. Dikala susah, bahkan Tuhan merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti tertulis pada Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan juga menginginkan anaknya menjadi sobat yang baik bagi sesama. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik, teman yang baik, bahkan saudara yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Untuk itu, mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat yang telah menyakiti hati Tuhan ataupun orang-orang di sekitar kita. Aku persilahkan untuk teman-teman merenungkannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Bapa, kami merendahkan diri kami dan juga hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mengaku apa yang sudah kami perbuat, yang telah menyakiti hati-Mu dan juga menyakiti hati sama kami ya Bapa. Tuhan, ajarkanlah kami ini ya Tuhan untuk menjadi pribadi seperti-Mu ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa, untuk bisa dapat belajar dari kesalahan ya Bapa. Tuhan, berkatilah kami ini ya Tuhan untuk bisa menjadi terang bagi teman-teman kami ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin.
Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan yang mengenal Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Titin. Mari kita angkat pujian, Aku Datang dan Aku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan kembali bagi setiap kami.
Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup. Kami bersyukur untuk kicauan burung yang masih boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami baca dan renungkan menyapa kami, mengingatkan setiap kami akan apa yang menjadi panggilan kami di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan setiap keberadaannya. Tuhan saja yang memberkati mulut bibirnya, sehingga setiap kata yang keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekanku terkasih, tema kita hari ini pergaulan di usia muda. Jadi jangan khawatir siapapun teman-teman yang sedang menyaksikan dimanapun berada, oh saya bukan anak muda, gak apa-apa selama berjiwa muda. Nah kita mau merenungkan bersama pergaulan setiap kita di usia muda. Apa sih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang jangan kita lakukan? Bacaan kita diambil dari Amsal yang ke-13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulangi, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah pembacaan firman kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada sebuah pernyataan yang berbunyi demikian. Beritahu aku siapa saja temanmu, maka aku akan memberitahu siapa dirimu sesungguhnya. Jadi pernyataan ini ingin mengatakan bahwa siapa yang sedang berada di sekitar kita, siapa yang berada dalam pergaulan dengan kita, akan membawa dampak kepada setiap kita. Akan menjadi seperti apa diri kita. Quotes yang kurang lebih senada dengan itu atau kalimat yang kurang lebih senada berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku sahabat-sahabatmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Nah kalau ini pernyataannya jauh lebih luas. Jadi penulis ini mau bilang kalau sahabat-sahabat kita tidak hanya mempengaruhi kita, membawa dampak bagi hidup kita di masa sekarang, tapi juga bahkan di masa depan. Akan menjadi seperti apa diri kita di masa mendatang, salah satunya ternyata dampak dari pergaulan. Dampak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman-teman seperti kita melihat atau menggunakan lift, kita bisa memilih. Kalau sekarang memang di tengah pandemi touchless gitu ya. Jadi kita nggak perlu pencet. Kita kasih di dekat liftnya udah ada sensornya. Mau naik atau mau turun kita yang menentukan. Meskipun ada orang-orang lain juga yang bersama dengan kita naik lift yang sama. Tapi kita yang menentukan ke lantai berapa kita akan pergi. Ke lantai berapa kita akan berangkat. Begitu pula dengan kehidupan pertemanan, kita yang menentukan. Orang-orang di sekitar kita ini menolong kita untuk punya kehidupan spiritual yang bertumbuh atau sebaliknya. Rekan-rekan yang justru membawa kita menjauh dari Kristus. Membawa kita dalam pengaruh yang semakin buruk. Itu kendali berada dalam tangan kita. Amsal 13 ayat 20 yang tadi kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan orang yang bergaul dengan orang yang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Jadi pernyataan yang sebelumnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dalam terjemahan baru dikatakan orang bebal. Nah, terjemahan masa kininya orang bodoh. Tentu pernyataan bodoh di sini bukan bodoh dalam arti intelektualnya, dalam ukuran IQ-nya rendah, tapi bodoh dan bebal ketika
tidak mau dirubah menjadi lebih baik. Teman-teman, saya mengajak kita untuk mungkin merenungkan sejenak gitu ya. Teman-teman boleh merem, boleh enggak. Coba kita ingat, siapa sih orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita? Siapa sih, sebut ya dalam hati kalian masing-masing, 1, 2, 3 nama yang mungkin sangat dekat dengan kalian saat ini. Dan kita berefleksi bersama, apakah mereka menolong kita untuk jadi pribadi yang lebih baik? Apakah mereka menolong kita untuk jadi versi terbaik diri kita? Atau sebaliknya, mereka membuat kita semakin jauh dari tanggung jawab kita. Mereka membuat kita semakin depresi dengan kehidupan ini. Dan banyak pengaruh-pengaruh buruk lainnya. Orang bebal definisinya adalah orang yang menolak dengan keras untuk diajar atau belajar dari kehidupan. Jadi setiap kita maupun orang-orang di sekitar kita yang tidak punya kerinduan untuk menjadi lebih baik, yang tidak punya kerinduan untuk belajar dari kehidupan adalah orang bebal. Maka kita yang menentukan dengan siapa kita akan bergaul. Ada beberapa penjelasan, mungkin teman-teman juga bisa baca gitu ya sekarang di Google dan di banyak literasi terkait real friends dan toxic friends. Jadi ngomongin toxic ini relationship-nya bukan cuma dengan pacar, bukan cuma dengan pasangan kita, tapi hati-hati dengan rekan kita pun bisa terjadi hal serupa. Teman yang sungguh atau real friends yang hadir adalah mereka yang turut berbahagia kalau kita mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu. Sedangkan sebaliknya, toxic friends adalah mereka cemburu dengan apa yang kita capai. Alih-alih kita merayakan bersama, bisa jadi mereka menggunjingkan dan sedang membicarakan kita di belakang. Hati-hati, barangkali orang yang ada di sekitar kita adalah orang yang tidak turut berbahagia ketika kita sedang mencapai sesuatu yang baik. Kedua, real friends adalah mereka yang hadir saat duka maupun suka. Mereka yang hadir ketika kita sedang berada di titik terendah, menolong kita, menopang kita, itu real friends. Tapi juga tadi, yang bersuka cita bersama dengan kita ketika kita sedang mendapat pencapaian-pencapaian. Toxic friends bagaimana? Mereka yang datang hanya ketika butuh. Memang banyak orang kemudian di tengah tantangan kondisi zaman, kita punya kesibukan yang luar biasa, kadang gak bisa selalu berkabar setiap hari. Maka ada juga memang sahabat yang hadir ketika dalam persoalan. Tetapi toxic friend di sini adalah ketika dia datang dengan kondisi atau dengan keadaan untuk meminta pertolongan saja. Dan di saat-saat lain dia meninggalkan kita. Definisi selanjutnya, real friends itu menyadari kehadiran orang lain di sekitar sahabatnya. Ini tidak hanya terjadi dalam tadi pasangan atau hubungan pacaran. Saya bersahabat dengan A, dia melarang saya untuk pergi dengan siapapun kecuali si A. Nah itu bagian yang toksik ketika dia mengikat begitu rupa. Katanya kita best friend forever, kamu gak boleh pergi sama yang lain. Kemana-mana kamu harus sama aku gitu ya. Nah ini relasi yang tidak baik dalam relasi bersahabat atau berteman, bergaul. Real friends adalah mereka yang menerima kelebihan dan kekurangan kita. Sedangkan toxic friends yang mengontrol dan mengubah kita, ini mengontrol dan mengubahnya tidak dalam rangka menjadi lebih baik loh. Tapi justru sebaliknya, membawa pengaruh-pengaruh buruk, memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu toxic friends. Dan yang terakhir, real friends itu teman yang mau empati. Sedangkan toxic friends mereka yang melukai. Jadi rekan-rekan melalui beberapa definisi ini marilah kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya orang-orang yang menolong kita bertumbuh atau sebaliknya. Jadi saya tidak bicara terkait jumlah, saya tidak bicara terkait seberapa banyak teman yang kamu punya,
atau seberapa sedikit sahabat yang ada dalam hidupmu. Tapi yang sedang dibicarakan oleh Amsal adalah dampak apa yang dia bawa dalam hidup yang sedang kita jalani. Pergaulan mempengaruhi tadi cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita berperilaku. Saya sempat waktu SMP pergi dengan salah satu kakak tingkat, orang Ambon, pemain basket gitu ya. Sadar atau tidak sadar, mama saya bertanya, kenapa ada yang aneh dengan logatmu? Karena ternyata 1 minggu kami komsel bareng, pergi main basket, itu membuat saya kemudian imitate gitu ya. Melakukan, membicarakan sesuatu dengan cara dia berbicara. Secara tidak sadar itu nampak ketika saya berbicara dengan mama saya. Itu mungkin hal sederhana. Tapi sadar atau tidak sadar, pergaulan membawa pengaruh dalam hidup kita. Kalian pasti pernah dengar nasihat jangan pilih-pilih teman. Betul. Kalimat ini penting untuk kita tidak kemudian memilih-milih, oh mohon maaf ya, kita gak selevel. Oh mohon maaf ya, lu gue N. Oh mohon maaf ya, lu di sini, gue di sini, atau gue di sini, lu di sini gitu ya. Bukan dalam arti kita membedakan satu dengan yang lain, tapi bahwa dalam pertemanan kita perlu menyaring siapa yang kita izinkan untuk berada di lingkungan sekitar kita, siapa yang kita izinkan membawa dampak di lingkungan sekitar kita, dan siapa yang kita beri jarak. Karena kita tahu tadi ada pengaruhnya. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita yang tahu persahabatan kita selama ini membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Saya mengakhiri dengan quotes yang mengatakan, the people you surround yourself with influence your behaviors. So choose friends who have healthy habits. Pilihlah orang-orang yang memang membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Pilihlah orang-orang yang memang menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pilihlah orang-orang yang memang hadir dalam suka dan duka. Mau menjadi sahabat, mau menjadi rekan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk menyebutkan dan membawa dalam doa rekan-rekan yang kita sebut sebagai sahabat. Doakan mereka di tengah pergumulan yang sedang mereka hadapi. Doakan mereka di tengah harapan dan pencapaian-pencapaian yang akan mereka capai. Doakan mereka di tengah relasi bersama dalam hubungan persahabatan. Biarlah Tuhan sendiri yang menemani perjalanan persahabatan kalian. Biarlah Tuhan sendiri yang menginspirasi persahabatan kalian. Menjadi persahabatan yang saling membangun satu dengan yang lain. Mari saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan berdoa. Mengingat nama-nama sahabat kita dan mendoakan setiap mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap sahabat yang Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan yang menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu menaikkan pokok doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami jalani hari ini. Meskipun jarak kami terpisah, biarlah Tuhan yang mempersatukan kami dalam cinta kasih-Mu. Terkhusus biarlah kehidupan kami, kehidupan spiritual kami bersama dengan Tuhan, boleh terus kami jalin hari demi hari. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami berjaga dengan siapa kami bersahabat. Dan biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah pergumulannya, pandemi yang masih terjadi di berbagai daerah, orang-orang yang sedang berjuang di rumah sakit maupun dalam isolasi mandiri, Tuhan hadirlah. Berikanlah mereka kesehatan, bahkan Tuhan yang memulihkan melalui waktu istirahat, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami pun mengingat pemerintahan kami, Tuhan yang memberkati para pemimpin kami dengan jajarannya. Berikanlah mereka hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Sehingga apapun yang menjadi keputusan, apapun kebijakan yang diambil, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap rakyat dalam kebutuhan yang mereka butuhkan. Kami juga mengingat bagi negara Myanmar yang juga sedang berjuang. Banyak sekali di antara mereka yang kemudian harus mengakhiri hidup mereka. Banyak di antara mereka yang kehilangan anggota keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau hadir menguatkan setiap mereka, menghiburkan setiap mereka. Kami berdoa juga bagi para pemuda, baik di GKI Keranggan maupun dimanapun berada. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan, mereka yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Tuhan berkatilah. Mereka yang sedang berjuang menggumulkan pekerjaan, Tuhan juga yang berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, bahkan bergumul untuk memasuki jenjang pernikahan. Biarlah hubungan ini boleh dijalani bersama dengan Tuhan saja. Bahkan pergumulan-pergumulan di tengah keluarga dan pergumulan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami meyakini Tuhan Allah yang mengerti, Tuhan Allah yang bersama dengan kami. Engkau menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah pokok doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau men-scan barcode yang ada tertera pada layar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Bapa, kami mengumpulkan persembahan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami memberikan juga sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkatilah persembahan ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kiranya firman yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita dan juga pelayanan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalankan perintah Tuhan untuk saling mengasihi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah terang bagi sesama dimanapun kita berada. Dan berhati-hatilah dalam memilih teman, karena teman yang baik akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang.
kasih, selamat menentukan dengan siapa kita berteman, selamat menentukan dengan siapa kita akan bergaul, dan biarlah persahabatan kita menjadi persahabatan yang saling membangun satu dengan yang lain. Marilah kita pulang dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya